Bersihkan siombak dan tanam mangrove peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dilaksanakan kolaborasi amfibi, mahasiswa USU, HNSI Medan dihadiri Wali Kota Medan. TV Amfibi News mengabarkan, dalam momen memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 dilaksanakan kegiatan bersih sampah Danau Siombak serta aksi penanaman mangrove di Jalan Siombak Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Kegiatan yang bermakna bagi perbaikan lingkungan hidup ini juga turut dihadiri Wali Kota Medan Riko Was. Presiden Amfibi Agus Salim Tanjung SOSI, Ketua Amfibi Kota Medan Ilham Junaidi, Ketua Amfibi Marelan Gita Mustika, Ketua HNSI Kota Medan Rahman Grafiki, Ketua Amfibi Deli Serdang Wan Nizar Sikumbang, Ketua KTHN Amfibi Ahmad Sayuti, Dosen USU Fakultas Kehutanan Oding Afandi, Pejabat DLH Kota Medan, Kabid Danau BWSS 2 Yudi, pejabat mewakili Polres Pelabuhan Belawan, Yon Marhanlan 1 Belawan, PLT Camat Medan Marelan, para lurah dan kepling serta para mahasiswa USU. Sebelum kegiatan aksi bersih sampah di Danau Siombak terlebih dahulu dilaksanakan upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dipimpin Wali Kota Medan. Selanjutnya Wali Kota Medan beserta rombongan kolaborasi elemen masyarakat melaksanakan pembersihan sampah di Danau Siombak dengan menggunakan perahu karet dari BNPB serta perahu karet Rescue Amfibi. Tak sampai di situ kegiatan aksi dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia turut dilaksanakan aksi penanaman pohon mangrove secara bersama di lahan sekitar kawasan Danau Siombak Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan. Pada kesempatan itu Wali Kota Medan Riko Was mengatakan, tapi tercemari oleh lingkungan. Oke, siapa tuh kira-kira yang mencemari, Bang? Ya, ini tanggung jawab kita bersama. Artinya kami mendorong kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya. Ya, terutama pada sungai-sungai kita jangan dibuang karena mengalirnya semuanya kemari. Akhirnya kemarin baru dibersihkan bersih, ternyata ini adalah sampah 1 hari aja. Iya, Hari ini sampah 1 hari? Tadi itu sampah 1 hari saja. Jadi kemarin sebenarnya kawan-kawan sudah bersihkan. Jadi yang kita bersihkan yang datang itu adalah sampah 1 hari. Nah, artinya seperti tadi disampaikan bahwasanya bisa saja TPA kita ini akan penuh pada tahun 2028 kalau nggak salah saya. Artinya ini membahayakan untuk lingkungan kita yang harus mulai menyiapkan sistem persampahan kita dan mulai dari hulunya juga masyarakatnya itu juga mulai bisa memilah sampah, di mana plastik sampah-sampah plastik itu harus bisa dipisahkan dulu baru yang nanti yang organik. Nah, sampah plastik ini salah satu yang gampang mencemari lingkungan dan satu lagi tidak bisa di recycle secara alami. Nah, artinya ini membahayakan akhirnya dan bisa mengikut dan juga bisa mencemari. Paling banyak masyarakat yang buang sampah di sini, Bang. Industri nggak ada? Ya tentu ini kepada semuanya. Semuanya. Ini tanggung jawab kita bersama, seluruh masyarakat, seluruh manusia. Ada angkanya nggak, Bang? Satu hari berapa banyak sampah yang dibuang? Sampah di Kota Medan itu totalnya itu mencapai 1.500 sampai 1.600 ton per hari. Kota Medan. Dan Siombak? Siombak berapa sekali? Per kecamatan. Tadi sampah yang Abang dapat berapa banyak? Dikit itu mas. Kalau dibersihin 1 hari ini selesai deh, Bang? Nah, 1 hari pasti sudah selesai. Yuda udah geleng-geleng deh, Bang. Tapi besok begitu lagi. Iya, bisa begitu lagi. Nah, jadi artinya balik ke perilaku ya, Bang. Nah, makanya dari itu kami juga mendorong, saya akan mendorong aturan, kita akan siapkan setiap lingkungan punya bank sampah sendiri. Jadi bank sampahnya adalah untuk sampah plastik. Tapi sanksi nggak ada ya, Bang? Padahal kita punya perda, Bang. Sanksinya nggak sampai sekarang, implementasinya ini nggak ada. harus disosialisasikan terus. Masyarakat ini kan banyak, tentu pemahamannya pasti berbeda-beda. Maka dari itu kita mendorong terus pegiat-pegiat lingkungan selalu mensosialisasikan itu. Nah, sementara itu Presiden Amfibi Agus Salim Tanjung menjelaskan. Kita bersama berkolaborasi Amfibi, HNSI Kota Medan, dan Universitas Sumatera Utara dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia membersihkan Danau Siombak. Yang mana Danau Siombak ini belum lama ini dilakukan revitalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, dan terlihat di sekeliling kita ini sudah dipenuhi sampah. Nah, sampah-sampah ini diduga berasal dari longsoran tempat pembuangan akhir sampah terjun.
yang ada di Kota Medan, yang mana TPA tersebut perlu kita pertanyakan statusnya, dan ini terus masih ada aktivitas di lokasi tempat pembuangan sampah tersebut. Nah, misi kita hari ini dari kemarin ya, kita sudah melakukan tanggal 4 membersihkan Danau Siombak ini, yang mana luasnya kurang lebih sekitar 30 berapa Pak? 32 hektar ya. 32 hektar ya, cukup luas, dan ini dipenuhi sampah. Nah, kita berharap ini sampah ini bukan hanya diambil lalu dipindahin. Nah, ini yang kita hindari, jangan sampai ini terjadi. Kita berharap sampah yang didapat ini dikelola kembali, dikelola bersama, yaitu dengan menggunakan peralatan yang sudah kita siapkan juga bersama kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Nah, dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, kita juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mensosialisasikan Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang sampah kemasan produk produsen. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan hari ini, kita juga bisa ke depannya ini akan kita buatkan dalam satu penukaran produk yang mana itu didukung oleh beberapa berbagai perusahaan yang ada di Sumatera Utara, yang sudah termonitor kurang lebih 42 perusahaan yang siap mendukung kegiatan kita di sosialisasi Permen LHK Permen LH nomor 75 tahun 2019 tersebut. Terkait masalah untuk hari ini ya, tanggal 5 Juni ini, kita juga dihadirin oleh para petinggi-petinggi di Kota Medan turut hadir, dan juga ini kita fullkan untuk pembersihan Danau Siombak pada hari ini. Mudah-mudahan semua bisa terselesaikan. Ini hanya tinggal sedikit lagi. Mungkin itu saja cukup ini. Ya, terima kasih. Sedangkan Ketua HNSI Kota Medan Rahman Grafiki mengatakan, nama saya Rahman Grafiki, saya Ketua DPC HNSI Kota Medan, di mana hari ini saya beserta kawan-kawan pengurus turut serta dalam acara Hari Kebersihan Dunia nih. Pada hari lingkungan hidup dunia sedunia. Di mana pada hari ini juga saya lihat tadi digagas oleh Pemko Medan dan disupport oleh beberapa lembaga, baik itu dari Amfibi, kami DPC HNSI dan beberapa elemen lainnya. Kami DPC HNSI berharap di mana Danau Siombak ini adalah salah satu sumber kehidupan dan penghidupan bagi nelayan. Di mana semakin hari kita lihat bersama, Danau Siombak ini semakin dipenuhi oleh sampah. Sampah tersebut dan limbah tersebut sebenarnya sudah lama kita ketahui bersumber dari satu, banyaknya perumahan-perumahan di bantaran Sungai Bedera, di mana Sungai Bedera itu adalah salah satu sungai atau aliran yang menuju ke Danau Siombak. Yang kedua, seperti disampaikan Ketua Amfibi tadi, bahwasanya TPA TPA yang berada di Kota Medan. TPA di Gang Jambu itu, atau TPA Telunibung itu. Nah, itu yang hari ini semakin hari semakin banyak sampahnya, dan di mana dahulu itu di masa zamannya wali kota itu Pak Raudman itu membuat IPAL. Sampai hari ini IPAL itu kurang diperhatikan, yang menyebabkan endapan limbah itu terus masuk ke dalam Sungai Bedera, yang berakibat menjadi tercemarnya Danau Siombak. Poin terakhir saya, harapan saya dengan dibangunnya tanggul yang dilaksanakan oleh Kementerian PU, agar kedepannya wilayah Tanggul ini menjadi pusat kuliner atau pusat UMKM bagi masyarakat, dan jangan lagi dijadikan komersil oleh orang-orang tertentu. Itu pesan kami di DPC HNSI, dan harapan kita kepada pemerintah dan masyarakat benar-benarlah fokus terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah Marelan, terkhusus bagi Danau Siombak, karena di mana ini salah satu targetan pemerintah Kota Medan sebagai ikon wisata. Jadi kalau ikon wisata itu kurang dijaga, maka ini semakin lama akan semakin kurang peminatnya.
Mungkin itu saja harapan kami di PC Hanesi. Dan satu lagi yang paling penting adalah di mana Danau Siombak ini adalah sumber penghidupan dan kehidupan bagi nelayan. Harapan kita kepada pemerintah benar-benarlah bersama kami, bersama beberapa elemen lainnya, benar-benar fokus menyelesaikan konflik sampah dan limbah di dalam Danau Siombak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ditambahkan Ilham Junaidi mengatakan, PB pada saat ini kami ada Ketua Medan Marelan, Ketua Belawan, ada juga Sekjen Medan, sama di sini kita bersyukur ada akademisi, Pak dosen dari USU. Ya sebenarnya pada hari ini kita itu tanggal 4 mau kita bikin itu adalah karena kita investigasi tanggal 7 Juni melihat sampah di Danau Siombak ini sudah sangat memprihatinkan baik kepada masyarakat maupun wisata maupun usaha-usaha nelayan yang lain. Ya, jadi makanya pada hari ini kita bersyukur ada kolaborasi, ada kerjasama. Pada hari ini kita sama Universitas Sumatera Utara, mudah-mudahan ini berkelanjutan sampai sampah itu bisa kita atasin bersama-sama. Karena nggak bisa kita amfibi hanya memperhatikan bahwasanya memang harus kerjasama baik kepada pemerintah maupun kepada kawan-kawan yang lain, organisasi-organisasi yang lain. Tapi kita pesankan juga jangan sampai ini menjadi acara seremonial. Dan peranan Kepling itu memang sangat dibutuhkan ini, lurah, camat. Ya, kalau mahasiswa ini universitas ini dia akademisi, dia hanya memikirkan bagaimana bisa teratasi permasalahan-permasalahan gitu. Ya, jadi untuk sementara dari saya yang terutama dari hasil investigasi kita itu adalah untuk mengatasi banjir. Pada hari ini kita bukan acara seremonial untuk ngangkat sampah. Besok udah nggak kita pikirkan lagi banjir, karena sampah itu juga penyebab daripada banjir itu sendiri. Dan Danau Siombak ini dia punya jalur ke Palu Hantu, ke Palu itu ya? Sungai Bedera, ke Palu Libung, dan berkelanjutan ke Palu-Palu mana. Jadi harapan kita hasil investigasi kita itu supaya Pemko Medan juga kalau bisa memang kita bekerja sama juga, dan ini jangan dijadikan acara seremonial, dan kita memang sudah ada khusus ya untuk audiensi ya. Mudah-mudahan Pak Wali ada waktunya untuk menerima kita. Karena program kita ini kan program masyarakat aktif ini untuk mengatasi banjir. Karena Medan Utara ini udah keterlaluan. Nanti kalau dibangun di jalan setengah meter tinggi atau buat ini acara ini tidak mengatasi banjir, ini masyarakat sudah frustasi terhadap banjir ini. Nah, pesan harapan kita kepada Pemko Medan ya seperti PPKA, karetnya, bel merah, karetnya itu dibenahin. Yang mudah-mudahan adalah waktu Pak Wali. Terima kasih yang kerjasama yang baik ini. Mudah-mudahan amfibi dan Universitas Sumatera Utara ada lagi HNI kawan kita. Dan setelah kita akan bekerja lagi supaya ini bisa seterusnya menjaga dan membuat sebuah program yang dapat membantu Pemko Medan mengatasi banjir, sampah dan permasalahan masyarakat lainnya. Adalah hari pertama kita berkolaborasi. Jadi untuk semua teman-teman, kita mulai hari ini, tapi ke depan kita pasti lebih giat lagi itu, karena besok lagi acara, tanggal 8 acara, dan seterusnya kita nanti akan berkolaborasi dan akan secara tertulis nanti kita akan membuat suatu komunitas peduli Danau Siombak khusus. Jadi gitu, jadi artinya memang sudah ada target, tetap kita nanti berteman, tetap nanti kita solid, artinya kita mulai dari sini, tapi untuk seterusnya akan menjadikan tempat ini menjadi tempat wisata, dimulai dengan desa wisata, dan nanti kita akan membangun ini. Nanti besok ada FGD yang akan difasilitasi oleh Fakultas Kehutanan USUA. Jadi besok kita tahu. Nah, setelah kita tahu apa sebenarnya, karena pemikiran-pemikiran ini datangnya dari mahasiswa. Jadi kita tunggu hasilnya besok, dan nanti akan kita putuskan apa sih yang akan kita lakukan. Dan saya ingin semua kita di sini untuk terus mendukung kegiatan ini, terus mendukung. Kalau ada sesuatu yang kesulitan itu biasa, ada hambatan yang biasa, tapi yang luar biasa dengan ada kesulitan, ada hambatan, kita tetap bersama, itu yang luar biasa. Oke, terima kasih Bu.
Masih Bapak Ibu sekalian, pertama mungkin kalau kami dari perguruan tinggi, keberadaan Danau Si Ombak ini menjadi salah satu tempat dalam implementasi Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pendidikan, pengajaran, dan pengabdian. Sebagai wujudnya misalnya ada pendidikan, kita ada kegiatan mahasiswa, sebenarnya ini implementasi dari mata kuliah Komunikasi dan Informatika Kehutanan. Kebetulan kami berasal dari Fakultas Kehutanan. Nah, di dalam prosesnya setelah disampaikan tadi Ketua Amfibi Kota, kemudian Marelan, jadi nanti kami coba menjadikan kegiatan-kegiatan yang ada di sini itu menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Ya tentu setelah pertemuan ini, kegiatan ini besok kita ada FGD, kita akan menyusun rencana program besar sesuai dengan harapan yang besok sebenarnya akan kita gali dari masing-masing. Mau ngapain kita gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program yang berasal dari masyarakat, kemudian nanti kita ramu menjadi program bersama. Nah, ini yang kita akan rancang tahapan-tahapannya. Karena saya kira seperti disampaikan Kak Dina tadi, mungkin kita nggak bisa jalan sendiri. Program yang A mungkin yang diusulkan oleh kelompok A, mungkin ini nanti kita kolaborasinya dengan dinas mana. Jadi semua akan terintegrasi. Nah, makanya kemarin kita sudah berkonsultasi, sudah menghadap Pak Wali Kota. Beliau insya Allah besok hadir, dan mudah-mudahan ini kehadiran Pak Wali Kota menjadi semangat kita gitu. Artinya nanti kehadiran Pak Wali itu menunjukkan kepedulian beliau, saya kira. Karena memang cerita tadi lah, kita berbicara tentang banjir, rob, dan kesini kan bukan hal yang istilahnya apa ya, baru itu kayaknya sehari-hari kita dapat itu kan, tapi bosan juga gitu karena ini menjadi permasalahan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita pun akan menyusun upaya-upaya, kalau istilah kami itu ada mitigasi dan adaptasi. Jadi kira-kira kalau untuk mencegahnya seperti apa, kalaupun sudah terjadi kita akan melakukan kegiatan-kegiatan supaya kita istilahnya bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu apa istilahnya akan menjadikan Danau Si Ombak ini yang dalam tanda petik tinjauan kami sepertinya nggak ada manfaatnya ya bagi masyarakat. Padahal kalau kita gali dari diskusi kemarin aja waktu kita ngobrol kan, dulu itu ini bisa dimanfaatkan untuk segala macam gitu, terutama untuk kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti kami sendiri mungkin di USU ke depannya ya tidak hanya mungkin adik-adik belajar di sini, tapi ada kegiatan pengabdian. Jadi kami nanti bisa melakukan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sini. Dan tentunya di dalam proses-proses lain kita juga bisa saja membawa mitra USU ketika kita kan juga sering berkolaborasi istilahnya pengabdian misalnya dari internasional. Sehingga ada pengabdian internasional. Boleh saja nanti lokasinya itulah di sini. Artinya nanti kami akan coba memfokuskan kegiatan-kegiatan Tridharma kami untuk beberapa tahun ke depan khususnya di Fakultas Kehutanan itu ke sini. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita keroyokan, kita bareng-bareng dan menjadikan harapan Danau Si Ombak ini seperti kita bicarakan kemarin menjadi salah satu destinasi wisata di Medan Utara. Di Medan Utara. Saya kira itu jadi tentu kami menyambut baik dan insya Allah akan mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk kemajuan Danau Si Ombak dan masyarakat yang ada di sini. Saya kira itu.